Gedung Rumah Sakit Umum Kabanjahai, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terbakar. Satu keluarga ditemukan tewas di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah, diduga diracun oleh salah satu anggota keluarga lainnya. Sebuah pesawat kecil di Maryland, Amerika Serikat menabrak kabel listrik bertegangan tinggi. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Gedung Rumah Sakit Umum Kabanjahai, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terbakar. Sejumlah pasien terpaksa dirujuk ke rumah sakit lain akibat listrik padam. Rumah Sakit Umum Kabanjahai, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terbakar. Ruangan yang berada tepat di sebelah ruang instalasi gawat darurat membuat tim medis dan warga rumah sakit panik akibat besarnya api. Petugas pemadam kebakaran cepat datang ke lokasi hingga api belum sempat merembet ke bagian gedung lainnya. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun sejumlah pasien dirujuk. Diduga akibat korsleting listrik, puluhan lapak pedagang di Pasar Cinde, Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Sementara akibat tabung gas LPG bocor, sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Beta, mana beta? Pasukan ke beta, tolong beta. Puluhan lapak pedagang di Pasar Cinde, Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Kebakaran berawal dari salah satu lapak pedagang, namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat ke lapak pedagang lainnya. 21 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api pun berhasil padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara dugaan adanya korsleting kabel listrik di sekitar los, di samping bangunan yang kosong. Ada berapa banyak kios yang terbakar nih? Untuk saat ini, untuk seluruhnya kios yang ada di sini 60 peta. Namun kita belum bisa inventarisir karena kan belum bisa masuk ke kios-kios tersebut. Kemungkinan sekitar 80%. Sementara itu kobaran api menghanguskan sebuah rumah di Jalan Kemandoran, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa berawal saat pemilik rumah sedang memasak, namun tiba-tiba selang tabung gas LPG yang dipakainya bocor sehingga menimbulkan percikan api. 5 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi dan api berhasil padam 1 jam kemudian. Sebuah minibus terbakar di Jalan Kali Sekretaris Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga kebakaran karena korsleting mesin. Mobil minibus terbakar di Jalan Kali Sekretaris Kebonjeruk, Jakarta Barat. Api membakar seluruh badan mobil. 1 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi dan langsung memadamkan api. Menurut pemilik, mobil terbakar di bagian depan saat sedang melaju. Saya lagi jalan, Bang. Lagi jalan. Saya minggir, balas WA, segala macam. Habis itu tiba-tiba ada orang ngasih tahu lewat. Bang, itu mobilnya kebakar. Saya kan nggak ngeh ya. Tiba-tiba udah ada api, saya keluar udah ada api. Untungnya bisa keluar, Bang. Kobaran api berhasil dipadamkan dalam setengah jam dan arus lalu lintas dari arah Pesing menuju Grogol, Jakarta Barat kembali normal usai peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor kritis setelah terjatuh dari Jalan Layang Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara. Diduga pengendara hilang kendali saat berada di tikungan atas jalan layang.
Seorang pengendara tergeletak kritis di bawah flyover Kemayoran di Jalan Lodan Raya Pademangan, Jakarta Utara setelah terjatuh dari atas flyover. Sementara satu orang yang diboncengi mengalami luka-luka ringan dan hanya bisa menangis melihat temannya kritis tergeletak. Dua orang pengendara sepeda motor ini berkendara dari arah Kemayoran menuju Tanjung Priuk. Namun tiba-tiba di jalan hilang kendali dan terjatuh. Laporan dari masyarakat ada laka lantas out control di turunan Kemayoran. Sementara saya cek motornya ada di atas turunan Kemayoran, ternyata korbannya ada jatuh ke bawah. Dari arah mana ke mana, Bang? Ya dari arah Kemayoran menuju ke arah turunan menuju ke arah Priuk ya sini. Berarti pas turunan Ancol ya, Bang ya? Turunan Binyamin Sueb ini namanya. Bang, korban ada berapa orang? Penumpangnya berdua. Kedua pengendara ini selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Jakarta Utara untuk diberi pertolongan medis. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah baliho di kawasan Aloha, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk akibat diterjang hujan deras dan angin kencang. Baliho menimpa 5 motor dan sebuah mobil yang berada di sekitar lokasi. Arus lalu lintas jalur Sidoarjo Surabaya di kawasan Aloha Gedangan Sidoarjo macet akibat baliho yang ambruk. Baliho ambruk akibat hujan deras dan angin kencang yang mengguyur wilayah ini. Baliho menimpa 5 motor dan sebuah mobil bak yang melintas di lokasi kejadian. Seorang pemotor luka akibat tertimpa baliho dan dibawa ke rumah sakit. Polisi dan tim Basarnas mengevakuasi baliho serta bangkai kendaraan dengan alat berat. Ibu. Tadi hujan, saya sama mbaknya berteduh di bawahnya itu, di bawahnya apa itu terpal. Tiba-tiba angin, langsung itunya jatuh. Balihonya langsung ambruk gitu ya? Langsung seketika. Terus waktu itu ada siapa yang tertindih? Ada yang tertimpa? Seluruh bangkai kendaraan yang tertimpa baliho dibawa ke Mapolsek setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang menerjang kawasan Sidoarjo Utara, Jawa Timur. Akibatnya kawasan pusat kuliner Aloha porak-poranda. Inilah kondisi pusat kuliner di kawasan Aloha Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur saat hujan deras dan angin kencang terjadi Senin siang. Hempasan angin kencang membuat sejumlah bangunan ambruk dan roboh. Sejumlah pengunjung berkumpul di titik yang aman untuk menghindari hujan dan angin kencang yang terjadi sekitar 1 jam. Akibat cuaca ekstrim itu, sejumlah lapak yang berada di kawasan pusat kuliner Aloha Sidoarjo ini ambruk dan rusak parah. Ceritanya gimana tadi, Bu? Nggak tahu, tiba-tiba sedang masak ada angin, langsung krotok gitu. Terus? Ya, terus kita menyelamatkan diri berdua sama ibu sebelah ini. Jadi waktu ambruk Ibu nggak di sini ya? Lari ya? Di sini, tapi lari ke sana. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena pengunjung dan pedagang bisa menyelamatkan diri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah korban helikopter Polairut yang sempat hilang di perairan Buku Limau, Manggar, Belitung Timur. Jenazah telah teridentifikasi atas nama Bribda Khairul Anam. Pencarian korban helikopter Polairut yang hilang kontak di Belitung Timur mulai menemukan titik terang. Tim SAR gabungan pagi tadi menemukan 1 jenazah kru helikopter P1103. Jenazah yang ditemukan adalah Bribda Khairul Anam. Bribda Khairul Anam ditemukan di perairan Pantai Burung Mandi sekitar pukul 8 pagi tadi. Jenazah langsung dievakuasi ke daratan dan dibawa ke RSUD Belitung Timur. Helikopter milik Polri hilang kontak di perairan Bangka Belitung pada hari Minggu. Peristiwa ini bermula saat 2 helikopter P113 dan P1103 lepas landas dari Pangkalan Bun sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam perjalanan menuju Tanjung Pandan, kedua heli yang terbang beriringan melewati cuaca buruk hingga akhirnya helikopter P1103 dinyatakan hilang di wilayah Pulau Buku Limau. Sementara helikopter P1113 mendarat dengan selamat di Tanjung Pandan.
anggota kami. Saat ini pencarian terus dilakukan dari Polri sendiri dengan kapal dan helikopter yang kita miliki, dan kemudian dibantu oleh Basarnas, dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Laut dan beberapa kapal masyarakat. Tentunya harapan kita seluruh anggota kami yang saat ini belum ditemukan segera bisa kita temukan. Helikopter P1103 yang hilang mengangkut 4 anggota polisi, yaitu AKP Arif Rahman Saleh, Bribtu Lasminto, Aibda Joko, dan Bribda Hoirul Anam. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ditemukan tewas di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah. Diduga ketiganya tewas karena diracun oleh salah satu anggota keluarga lainnya. Ayah, ibu, dan anaknya ditemukan tewas di rumahnya di Gang Durian, Dusun Prajenan, Desa Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Ayah berusia 58 tahun, ibu 54 tahun, dan anaknya berusia 25 tahun. Polisi mendapatkan laporan dari warga yang menemukan korban tidak bernyawa di dalam rumah. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyelidiki penyebab kematian. Dugaan sementara ketiganya tewas karena keracunan. Sementara korban meninggal masih dilakukan visum dan otopsi, ya kita masih menunggu. Namun dugaan awal korban meninggal karena keracunan. Ya, dan apa keracunannya, zat kimianya apa nanti kita masih dalam. Ada gelas yang setiap paginya rutinitas dari pihak keluarga itu sudah disiapkan minuman air hangat seperti teh, ya kan gitu. Nah, yang kedua kita amankan juga sendok yang digunakan untuk mengaduk dan menyampur ya yang diduga sebagai racun tersebut. Polisi akan melakukan visum guna memastikan penyebab kematian ketiganya. Hingga kini kasus masih diselidiki oleh jajaran Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Diduga cemburu, seorang pria di Langkat, Sumatera Utara menikam pacar mantan istrinya hingga tewas. Peristiwa ini terekam kamera pengawas warga. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 orang pria terlibat perkelahian. Pelaku berinisial IMH dan korban berinisial IP sama-sama keluar dari rumah mantan istri pelaku di Kampung Kruni, Langkat, Sumatera Utara. Meski sempat melawan, korban yang sebelumnya ditikam pelaku akhirnya tumbang dan meninggal di lokasi. Sementara pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor. Di situ udah banyak tikamnya situ lari udah selamat juga terjatuh. Saya nggak tahu, saya bantu juga ada itu udah jempol. Ada berapa tikaman, Pak? Kan dua ya. Apa yang ditikam tadi, Pak? Dada. Diduga pelaku menikam korban yang merupakan pacar mantan istrinya karena cemburu. Polisi dari Polres Langkat langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Sementara korban yang tewas ditikam di dada sebelah kiri dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Pemirsa, seorang oknum polisi viral di media sosial setelah bersikap arogan dengan menodongkan senjata api ke arah santri di salah satu pondok pesantren di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi itu karena adanya pelemparan batu ke rumah pelaku yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Kamera pengawas merekam aksi seorang oknum polisi berinisial Brigadir A yang mengamuk di sebuah pondok pesantren di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tidak hanya mengamuk, oknum polisi ini bahkan diduga menodongkan pistol ke arah santri. Aksi arogan polisi ini diduga setelah sejumlah orang tak dikenal melakukan pelemparan batu ke arah rumah oknum polisi tersebut. Namun oknum polisi tersebut langsung emosi dan menuduh santri pesantren yang melempar batu tersebut. Pelemparannya itu bukan dari anak-anak pondok atau santri, karena santri bersangkutan itu melihat siapa pelakunya. Tapi sangat disayangkan karena salah paham
bangunan pondok itu tinggi dan melihat santri yang bersangkutan itu juga melihat ke arah rumah pelaku, sehingga pelaku menduga kuat pelaku pelemparannya itu adalah santri pondok. Oknum polisi ini kini telah diamankan di Mapolda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Sementara laporan pengancaman terhadap santri di bawah umur ditangani aparat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Ikatan Dokter Indonesia dan 4 organisasi profesi kesehatan berunjuk rasa menolak RUU Kesehatan Omnibus Law di gedung DPR RI. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.